yang dibuat dan disetujui oleh warga kelas. Yang namanya warga kelas tidak hanya anak-anak, tapi juga Bunana juga. Oke ya, ini adalah kesepakatan kelas. Oke, lanjut di langkah yang pertama. Nanti anak-anak akan Bunana bagikan kertas post-it namanya ya, bukan kertas tempelan namanya, tapi namanya kertas post-it. Jadi menuliskan peraturan pada kertas post-it. Anak-anak itu mau peraturan apa toh yang akan kita laksanakan di kelas 5B itu? Punya unek-unek, punya gagasan, punya ide apa toh tentang peraturan yang harusnya kita laksanakan Bunana di kelas 5B Bunana, biar kelasnya itu tertib, biar kelasnya itu nyaman, biar kelasnya itu bersih, biar anak-anaknya itu tidak pada ribut, ya kayak gitu ya kan? Punya unek-unek apa enggak? Oke, nah silakan tuliskan peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas 5B. Tuliskan pada kertas post-it ini. Kemudian nanti kalau sudah dituliskan, tempelkan di sisi sebelah sana. Setelah nanti semuanya selesai menuliskan, nanti kita akan bacakan, kita kelompokkan. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Siap menuliskan peraturannya? Sana bagikan ya. Jangan coba ke belakang. Jadi kalau jamnya bilang sampai belakang, itu kan penolakan dulu. Kalau kalian sudah dapat kertas post-it-nya, silakan dituliskan peraturan apa, anak-anak punya ide apa, punya gagasan apa tentang peraturan yang harusnya ada Bunana di kelas 5B itu harus punya ini, kudu kayak gini aturannya. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kelasnya nyaman, agar kelasnya bersih, agar tertib. Nah, silakan dituliskan. Ya, yang sudah dapat silakan tuliskan. Nah, silakan tuliskan dulu. Dan kasih waktu 1 menit, tidak lama-lama. Yang dulu saja. Sudah ada yang sudah selesai? Ya, tunggu saya sebentar. Masih ada yang tulis tuh, karena di belakang tadi baru dapat kertas post-it-nya. Pelan-pelan nanti ya, kalau ke depan ya, ini ada tabelnya, nak kesandung. Nanti sambil sebelum menempelkan dibaca dulu peraturan yang ingin saya terapkan di kelas 5 adalah
Next, berikutnya. Asaka. Mengerjakan tugas atau PR dari ibu guru, ya. Ya, berikutnya. Mas Dino, ada bibi belum? Sudah? Jam masuk belum? Ya. Ya, Bino.
diterapkan di kelas 5, sekarang kita akan mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya adalah ya. Nah, mengubah peraturan yang telah disampaikan menjadi kalimat positif. Peraturan yang sudah anak-anak tuliskan pada kertas post-it tadi, sekarang mari kita bersama-sama mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya, gunanya kalimat positif itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang lebih enak untuk dibaca. Kalimat yang tidak mengandung kata-kata negatif, ya. Contohnya yuk, sekarang kita mulai. Bisa. Tadi ada peraturan yang bunyinya tidak boleh bertengkar, ya kan? Nah, kalau kira-kira ini kita ubah ini mengandung kalimat negatif apa enggak? Iya, mana kata negatifnya? Tidak boleh. Nah, terus diganti sama boleh bukan? Ayo, enggak. Kok malah diganti boleh bertengkar? Diganti dengan kalimat positifnya menjadi apa? Coba yuk, siapa yang kalimat yang lebih enak didengar tapi maknanya sama dengan ini. Ya, jangan pakai kata tidak boleh, itu maksudnya jika sama, tidak boleh, jangan itu sama, itu maksudnya di kalimat negatif tadi. Stop sama, tidak boleh. Dilarang bertengkar sama, tidak boleh. Kata-kata yang mengandung sebuah larangan itu tidak boleh. Yuk dibuat kalimat yang lebih positif. Namanya apa? Apa sih bisa? Jangan, tidak sama, tidak boleh. Itu negatif. Tidak boleh, jangan, dilarang, stop, itu tidak boleh dipakai. Ya? Lebih ke ajakan, tapi bukan ke larangan. Kalau ini kan larangan saja. Tidak boleh kan sebuah larangan, tapi lebih ke ajakan, kalimat ajakan. Yuk, ya? Siapa yang bisa? Ayo jangan bertengkar. Ya. Contoh apa? Rukun dengan teman. Nah, ini kalimat positifnya. Kalau rukun sama teman, kira-kira bertengkar apa enggak? Tidak. Orang rukun kok main bareng, jajan bareng, ada tugas kelompok dikerjakan bareng, piket dilaksanakan sama kelompoknya, itu namanya rukun, ya kan? Tidak ada yang jodohan, tidak ada yang tengkar, tidak ada yang saling ejek-mengejek, artinya rukun. Nah, tidak boleh bertengkar bisa diubah menjadi kalimat yang lebih positif dengan rukun dengan teman. Nah, tadi ada peraturan, bisa lagi piket sesuai jadwal. Ini sudah positif apa belum? Sudah positif apa
Tidak boleh membuang sampah di laci ya. Tadi ada kok. Membuang sampah atau membuang bungkus jajan. Yuk. Kalimat positifnya apa? Oke, buang sampah pada tempatnya. Lagi satu. Tidak boleh ngobrol sendiri, Dino. Tapi gunanya beda. Ini, Kak. Oh, ketika Bu Nana menjelaskan tidak boleh main sendiri. Tidak boleh main sendiri atau berbicara sendiri ketika Bu Nana menjelaskan. Oke. Lalu kalimatnya diubah menjadi kalimat positif bagaimana? Oke ya, menghargai Bu Nana saat menjelaskan pelajaran. Oke. Menghargai Bapak Ibu guru ya. Yang ngajarkan tidak hanya Bu Nana saja. Nanti ketika Pak Huja ke sini masuk kelas agama, kalau Pak Data masuk kelas PJOK, nah apa harus menghargainya Bu Nana atau tidak ya? Menghargai Bapak Ibu guru ketika menjelaskan. Oke ya, sip. Nah ya, jadi setelah sekian unek-unek ide aturan yang anak-anak sampaikan, kemudian kita mengubahnya menjadi kalimat yang positif, itu ada beberapa. Rukun dengan teman, pikir sesuai jadwal, berbicara dengan sopan dan santun, menghormati, menghargai sesama, buang sampah pada tempatnya, menghargai Bapak Ibu guru ketika menjelaskan. Halo, tadi ada yang menuliskan memanggil dengan namanya, ya kan? Tidak boleh manggil nama orang tuanya. Masuk di sini apa enggak? Masuk di sini ya. Oke. Berbicara sudah mau di sini ya. Dan saya tadi ada. Terus ada tadi yang bilang apa namanya? Kalau enggak ngerjain PR ditunda 2.000 Bu Nana. Enggak boleh. Enggak boleh ditunda. Enggak boleh dikasih hukuman. Biar sadar dulu sendiri ya. Karena apa? Karena kebersihan, kerapian kelas itu adalah tanggung jawab semua. Kalau kita sudah membuat seperti ini, sudah kita sepakati, ya kan? Sudah apa namanya kita dealkan, berarti harus ada timbul di sini saja. Oh, aku kalau nggak piket, nanti kelasku kotor. Nah, buat sinau, buat belajar nggak nyaman. Nah, jadi benar-benar melakukan sesuatu hal itu atas dasar kesadaran diri, bukan atas menghindari sebuah hukuman. Nanti kalau hanya sebatas menghindari hukuman, pindah di kelas lainnya, akan balik lagi nih Kak. Nanti kalau sadar, karena itu tanggung jawabnya, oke kita laksanakan. Ini bisa diterima ya, jadi sudah ada beberapa kalimat positif. Oke, next lanjut berikutnya adalah setelah kita menuliskan kalimat positif, nah kita mau menentukan nilai kebajikan. Menentukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa Toda? Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang terkandung dalam satu kalimat-kalimat positif ini. Contoh nilai kebajikan itu apa ini? Kejujuran, tanggung jawab, keselamatan, disiplin, hormat, kesehatan, peduli, dan percaya diri. Itu contoh kalimat, contoh nilai-nilai
sudah punya kalimat positifnya, sudah punya nilai kebajikannya. Dihapus ya, Kak. Oke. Dihapus ya, kalimat negatifnya dihapus. Oke. Tidak membuang sampah. Tidak bermain. Ini informasi menghargai. Ini nilai kebajikannya menghormati, menghargai. Oke, kalau yang ini adalah tanggung jawab dan kebersihan. Tanggung jawab kebersihan. Oke, kasih nomor aja, tidak bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita sudah punya 6 nilai kalimat positif dan 6 nilai kebajikan. Ya, kebajikan yang pertama adalah nilai kebajikan pertama adalah peduli, tanggung jawab. Kita ada apa, Kak? Menghormati ya, hormat ya. Menghormati. Ini juga hormat, tanggung jawab, tangga kebersihan. Ini menghargai. Oke, jadi ada 6 nilai kebajikan yang kita ambil dari kesepakatan peraturan tadi, pindah dari kalimat positif. Peduli, tanggung jawab, hormat, kebersihan, dan menghargai. Next, berikutnya kita lanjut ke langkah yang terakhir. Ini kita mau menuliskan. Nah, ini adalah apa saja ya? Ini kita akan menuliskan tugas warga kelas. Tugasnya guru itu apa? Tugasnya murid itu apa? Yuk, siapa yang mau? Kita ke tugasnya Bu Nana itu apa toh? Yuk, silakan kita mau tuliskan. Sebentar lagi. Tugasnya Bu Nana itu apa? Mengajar. Oke, mengajar. Kita masukkan di sini ya. Selain mengajar apa yuk? Menilai ya, memberikan nilai kamu ya. Selain itu juga Bu Nana punya tugas membimbing. Nah, makanya Bu Nana kadang-kala itu kan bawelnya karena tadi punya tugas membimbing, kemudian menuntun. Anak-anak itu sebenarnya sudah pandai semua, tinggal
juga mendengarkan guru, mengerjakan PR ya. Ya, mengerjakan tugas ya. Kalau PR itu kamu PR kok ada kadang-kala ada tugas lainnya. Mengerjakan tugas. Lagi yang lainnya? Lagi yang lainnya?
Bapak yang bisa. Setelah tadi kita buat, kita simpulkan. Jadilah sebuah keyakinan kelas. Ini tadi kan nilainya kan di sini. Yang pertama itu nilai kebajikannya adalah harus jawab, ya kan? Yang nomor 2 nilai kebajikannya hormat dan menghargai, ya kan? Tadi ada kebajikan satu lagi, peduli. Bukan peduli. Yuk, kalimatnya
menjelang siang, Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SD Negeri Bintoro 5 Demak, terima kasih atas waktunya telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif untuk membentuk profil belajar Pancasila. Perkenalkan, saya Surinam Aziza, mungkin Bapak Ibu sudah kenal di CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Demak, melaksanakan kegiatan diseminasi ini sebagai salah satu bentuk tugas kami di pendidikan guru penggerak aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi ini, sejenak kita menundukkan kepala, memohon ridho dan rahmat Allah. Semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, duduknya yang nyaman dulu, kemudian tenangkan hati Mbak Nani, pikirannya difokuskan ya, jangan yang enggak. Tenangkan hati, pikirkan, arahkan semua perhatian untuk benar-benar kita hari ini dinyati belajar bersama. Kemudian hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan bijaksana. Jadi semoga nanti kalau ini benar-benar ada rasa ingin tahunya, ada bijaksananya, nanti sedikit banyak ilmunya akan masuk ke hati kita. Nanti karena ada beberapa refleksi, oh aku tuh yang mana, nanti ada ya. Next berikutnya. Nah, ini sebelum kita masuk ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang di nomor 1? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Kalau tidak, alasannya apa? Betul, mau menyampaikan idenya. Kenapa kok tidak setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Menurut saya kalau dengan hukuman anak itu lebih ke bukan disiplin ya, mungkin lebih ke takut karena akan mendapat hukuman. Jadi kalau menginginkan anak menjadi disiplin, kita harus memberikan misal hukuman bolehlah hukuman, tapi bukan hukuman fisik, bukan hukuman apa, tapi tentang hukuman yang bisa mendidik anak itu menjadi disiplin. Dengan kata lain, hukuman ini lebih akan memberikan seseorang melakukan suatu hal karena atas dasar ABC, bukan atas dasar bahwa itu sebuah tanggung jawabku. Begitu. Terima kasih. Tadi dari Bu Duroto tadi tidak setuju bahwa hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Karena apa? Karena kalau kita memberikan hukuman tidak akan memberikan efek jera, tapi kadang-kala malah memberikan efek dendam, Bapak Ibu. Jadi ada rasa tidak dimanusiakan, gitu kan? Akhirnya anak tadi melakukan sesuatu hal bukan atas kesadaran diri, tapi karena atas dasar menghindari sebuah hukuman. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, itu apakah dapat juga meningkatkan disiplin anak? Tidak karena alasan apa, Bu? Kenapa kok tidak? Menurut saya tidak, karena menurut saya membersihkan halaman itu bukan sesuatu hal yang bisa membuat anak ngerti kalau saya salah. Ya ngerti, tapi kan oleh bapaknya pun bersih. Jadi dia tidak bisa ada di sini. Oh, nah aku ini salah, tidak. Jadi dia hanya membersihkan halaman selesai. Terus untuk membaca itu kadang yang pangapunten. Anak sekarang kalau diberi hukuman membaca itu malah seneng ngepol. Soalnya orang ikut pelajaran. Nah, itu bagi saya tidak membuat anak untuk ngerti bahwa yang dia lakukan dia salah. Tapi kadang mereka malah sengaja menyengajakan diri agar dapat hukuman membaca dan
tidak dia sukai. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Jadi pemberian hukuman itu malah akan memberikan masalah baru, ngoten nggih. Oke, next berikutnya. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ribut. Ada yang setuju, ada yang tidak. Bu Ade setuju? Setuju. Ya, menurut pendapat saya, beri penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan tentu saja yang bisa menjadikan anak itu menjadi senang. Contohnya, kita cukup memberi penghargaan itu tidak harus berupa barang. Misalnya saja, bagus jempol. Ya. Dengan penghargaan kita memberi jempol saja, anak mungkin sudah senang. Di situ, wah, aku dikasih jempol sama Bu Ati, berarti aku harus bisa meningkatkan lagi. Mungkin jempolnya bisa tambah lagi. Nah, itu. Menurut saya seperti itu. Penghargaan yang saya maksud di sini, penghargaan tidak hanya penghargaan yang berupa barang. Monggo kalau yang mau menambahi silakan. Ditahan itu ya. Mangkai malah gitu. Oke. Jadi ada beberapa pendapat tadi yang terakhir bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Kita lanjutkan. Nanti di sini akan ketahuan terjawab. Next. Nah, nanti di topik ini kita akan belajar beberapa, hanya sedikit saja sih garis merahnya saja, tentang stimulus respon dari teori kontrol, tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sedikit saja dicopot-copot nanti. Next, Kak. Nah, ini perubahan paradigma. Ada sebuah apa ya? Kepalan tangan dengan cerita, dengan masalah seperti ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan segala daya upaya, dengan kekuatan Anda. Kemudian teman Anda akan mencoba untuk sekuat tenaganya membuka dengan berbagai cara, membuka kepalan Anda. Bisa dengan bujukan, bisa dengan ancaman, bisa dengan hajikan, merayu, menyuap, apa saja. Yang penting Anda bisa membuka kepalan tangan Anda. Kalau Anda berada di posisi itu Bapak Ibu, apa yang Anda akan lakukan? Posisi A atau B? Posisi A, Anda yang menggenggam tangan dengan menyimpan sesuatu yang berharga. Nah, pertahankan sekuat mungkin. Oh, dipertahankan sekuat mungkin. Kalau saya posisi saya berarti dengan perayuan. Oh, karena dia mudah diluluhkan, Bu. Tak pertahankan. Apalagi sebuah pilihan. Iya, bisa. Tergantung situasi. Wida, sekuat tenaga. Budur? Sekuat tenaga. Oke, Butas? Sekuat tenaga. Nah, inilah Bu, yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, itu tadi kan di dalam ini kan sesuatu yang berharga. Bagaimana caranya kita mempertahankan? Jangan terus hanya karena rayu, itu berarti kontrolnya Bunda tadi masih ditanyakan. Benar ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sama hanya dengan peserta didik. Jadi peserta didik itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri juga dirinya sendiri. Kita sebagai guru itu hanya sebatas menuntun saja, tidak bisa memaksa mereka itu mengikuti apa yang kita mau, karena dia punya alasan-alasan di belakangnya. Jadi ketika melakukan suatu kesalahan sebenarnya itu ada beberapa alasan di belakangnya. Itu yang perlu kita pelajari. Jangan langsung harus kayak gini. Nah, kayak gitu ya.
Nggih, next Kak. Ibu nggak praktek. Lah kok nyata to? Nggih. Nah, ilusi guru perubahan paradigma teori kontrol. Ini ilusi guru itu mengontrol murid ya. Sekarang itu kita memang berada di sini mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu kita anggap bisa menguatkan sebuah karakter. Yang ketiga, kita itu berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Mungkin apa betul? Saya sendiri sudah merasa itu semua ada di dalam diri saya. Memiliki Definisi ilusi itu apa? ilusi itu anggapan seolah-olah kita itu Paradigma. iya, kita itu punya anggapan bahwa kita orang dewasa itu punya hak untuk memaksa, punya hak untuk mengatur. Jadi kita itu seperti kontrolnya murid. Iya. Jadi kita itu sebagai pemegang remote-nya murid. Karena murid itu bagaimana geraknya itu kita yang kontrol. Tapi kembali tadi ke kepala tadi. Sebenarnya yang mengontrol diri kita sendiri, murid pun itu adalah mereka sendiri. Pada akhirnya Nanti mereka akan belajar mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita itu tidak lantas harus ngomong banyak, menghukum, enggak. Tapi mereka itu bertindak karena atas dasar. Misalnya contohnya saja, tidak mengerjakan PR. Anak ada kan nanti hukumannya didenda 2.000 misalkan. Itu bukan menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana cara kita biar anak itu tahu nak mengerjakan PR itu sebuah tanggung jawab. Mengerjakan PR bukan karena untuk menghindari sebuah denda tadi. kadang milih malah bayar dulu. Nah, itu karena mau 2.000 kan ngoten gitu. Nah, Iya supaya anak itu tahu kalau PR itu ya Kak. ternyata bernilai. Ya ini perubahan stimulus respon menurut teori kontrolnya. Di stimulus respon dan teori kontrolnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrolnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan lantas piye carane wong kuwi ben padha karo kita pemikirannya. Tapi kita buka lebih luas bahwa kita itu berusaha memahami perbedaan yang ada. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tapi di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Apapun itu perilaku pasti ada tujuannya. Ada artinya. Iya, perilaku buruk pun itu ada tujuannya. Iya kalau jadi iya. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya Kak ini. Bisa mengontrol kita. Ya enggak Bu? Gitu. Tapi di teori kontrolnya hanya saya, hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya kepala tadi. Saya bisa mengontrol orang lain di jarak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mengontrol diri sendiri. Iya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk itu gagal, maka sedikit banyak kita pasti akan maksa. Gitu Bu, kecewa maksa. Gitu. Nah, tapi ini di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bagaimana membuat pilihan-pilihan baru, alternatif lain. Gitu. Kemudian model berpikir menang atau kalah, jangan pernah lomba itu sama ya boleh ada yang menang. Tapi model berpikirnya menang dan menang Bu, bukan menang dan kalah. Iya. Berarti nek lomba anggap menang selalu menang. Iya, berarti meskipun kita di sana konteksnya kita kalah, sebenarnya kita adalah sebuah juara. Nah itu yang bagaimana membesarkan hati tadi ya. Oke. Harus ada celah-celah agar kita bisa menerima kekalahan. Nah, itu lagi. Diskusi anak-anak. Lagi Bu, next Kak. Ini disiplin positif. Nah, konsep dasar disiplin positif itu bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, dengan teratur,
Dengan kepatuhan, sebenarnya kata disiplin itu sering juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu hal itu punya motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, kita berada di mana, Bu? Di posisi nomor berapa? Nomor 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Kepanjangan nanti. Nah, itu juga dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Jadi murid-murid kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemarin sudah sempat kita sampaikan bahwa mereka itu bukan gelas kosong, punya sesuatu yang sudah mereka bawa. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah dan makanan. Sedangkan kebutuhan tentang cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan psikologis. Jadi nanti hanya nomor 1 itu yang fisik, yang nomor 2 sampai nomor 5 itu adalah psikisnya. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kadang-kala itu ada anak yang gimana ya, kalau di kelas itu cari perhatian, yaitu ada caper, ada beberapa kebutuhan dasar yang mereka itu belum dipenuhi. Maka mereka akan memenuhinya dengan cara yang tadi. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah ini sila, Bu. Sila itu kalau di kelas itu tidak pernah mau belajar. Iya, ini semuanya ada ya. Nah itu kita bisa lihat. Sebenarnya dia itu ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Kasus sila itu sampai di kelas itu tidak buka buku, tapi buka alat-alat tulis, dibuat mainan. Kemarin yang terakhir itu adalah masak-masakan. Pulpen, iya, karena dia kesenangannya tadi belum terpenuhi. Pulpen, penggaris, pensil, buku itu jadi di atus orang goreng waktu itu. Selain bentar-bentarnya aku baru masak. Dan dengan media seperti itu, ya kan? Ya berarti itu kebutuhan kesenangannya tadi itu yang belum terpenuhi, akhirnya mengganggu dia sendiri ketika berada di dalam kelas. Nah ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kita berada di mana? Di penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ada ciri-ciri khasnya ini. Kalau di penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 5 piton, lari keliling lapangan berapa kali, yaitu penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lembut, tapi lembutnya itu nyelkit. Kalau kamu kayak gitu apa enggak kasihan sama orang tuamu? Kamu enggak mikirnya ya mau kamu kayak gitu sampai gitu kok kamu. Nah itu akhirnya siswa itu akan merasa, aku kok sejelek ini ya. Nah kok kayak gitu ya. Kemudian teman, posisi teman itu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, jadi lembut, kata-katanya itu standar, nggak naik, nggak turun intonasinya, menganggap murid terus sebagai teman.
Monitor atau pemantau, memonitor berarti mengawasi. Ya, jadi ada data, biasanya pakai data. Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Anak-anak tahu? Nah, itu sebagai pemantau. Kalau manajer itu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalkan di kelas ada yang bertengkar, kemudian kita panggil, kita ngobrol enam mata karena bertengkar kan sama temennya ada lawannya, kita tanya hari ini sudah melakukan apa, kesalahan apa, kemudian kenapa kok bisa sampai segitu, dan ditanya terus. Akhirnya nanti mereka akan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu ada sebuah kesalahan, dan kita sesama murid akan bersama-sama bagaimana caramu memperbaiki sikap. Jadi secara tidak langsung murid akan dengan sendirinya, ya Bu, nanti aku tak minta maaf dah, nanti aku nggak ulangi lagi. Nah, itu adalah akhir dari endingnya. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Dengan begitu, itu akan lebih mengena ke anak, ke hati anak. Ini tindakan perkataannya ya. Jadi kalau hukum itu memarahi, mengkritik perkataannya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti bapak ibu guru akan langsung gitu ya. Akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolah, akan merasa tadi dendam. Akhirnya males, gitu. Pola perilakunya melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanannya. Motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya. Nih. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, mendiamkan, menceramai panjang lebar, kemudian membuat rasa bersalah. Bapak ibu kecewa kalau kamu seperti ini. Nah, kayak gitu nih. Kemudian ini akibatnya murid merasa bodoh atau nakal, merasa dirinya itu tidak punya nilai. Kemudian ini yang yang ternyata efeknya rasa rendah hati, kurang percaya diri, cemas dan khawatir ya. Jadi ketika dia berbuat kesalahan sedikit itu langsung maksudnya langsung aku kok seelek itu ya. Gitu nih. Motivasinya juga ekstrinsik dari luar juga. Sebagai teman membuat pemakluman, udah enggak apa-apa, jangan diulang lagi ya. Nah itu ya. Kemudian merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Pola perilakunya menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Motivasinya juga dari luar. Ini sebagai pengawas, pemantau dan pencatat. Kamu sudah tahu aturannya kan? Kalau tidak mengerjakan PR nanti didenda 2.000 kan? Nah itu adalah pemantau nih. Kamu sudah tahu ya, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi bukan dia tidak tahu akibatnya apa yang dilakukan, malah kita menunggu konsekuensinya apa toh, nah aku ini tidak melaksanakan tugas secara gitu. Orientasi pada ganjaran dan hadiah, dan motivasinya juga dari ekstrinsik. Nah ini yang paling tepat di Bapak Ibu. Jadi manajer bertanya dan buat kesepakatan, apa toh sebenarnya harapanmu? Kenapa toh kok kamu itu melakukan seperti ini? Nah, perbaikan apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Jadi disiplin dari dalam diri, pola perilakunya. Nah ini motivasinya adalah dari intrinsik dari dirinya sendiri. Jadi nanti ketika dia melakukan suatu kesalahan, maka akan berpikir dua kali, berpikir berkali-kali untuk melakukannya. Nah ini ada sedikit video tentang Nareng yang kemarin itu sempat menggelitik juga. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat
penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan bisa berubah lalu dan bapak dampak yang terjadi pada ketika berada pada posisi adalah lebih cenderung akan membuat serangan menyimpan dendam. Ini posisi kedua. Buat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Bu Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya untuk absen? Ini kamu sudah sering ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Aku tidak tahu apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jawab pengawasan kalau ibu Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman.
merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan tugas tambahan untuk ketertinggalan kelas ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer yang dihadapkan. Aduh Bu. Selamat pagi Naya. Maaf Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naya? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki kesalahan keterlambatan langsung tes? Iya Bu. Memperbaiki masalah keterlambatan ini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Ada saya. Aiman. Selain Aiman, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai secara alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang belum dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kalianmu. Sekarang kamu telah kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima. Nah, itu tadi nih Bapak Ibu nih. Jadi ada 5 posisi kontrol dan yang dihadapkan itu adalah yang sebagai manajer. Jadi kita menggiring anak menyelesaikan masalahnya dengan beberapa solusi. Jadi seperti itu. Kemudian
Ya, nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa namanya? Sesuatu yang dari anak sendiri dan untuk anak sendiri. Jadi apa yang diyakini oleh anak nanti akan anak sendiri itu yang akan melaksanakannya. Ini kemarin sedikit saja. Ini apa namanya? Dari kesepakatan kelas akan naik menjadi sebuah keyakinan. Ini kemarin proses pembuatan keyakinan kelas saya. Jadi ada beberapa tahap kan. Yang pertama itu adalah nanti anak-anak akan menuliskan apa yang dia inginkan, peraturan apa yang diinginkan yang akan dilaksanakan di kelas 5. Misalnya kelas saya di 5B. Jadi nanti setiap anak akan menuliskan saya misalkan contohnya tidak boleh bertengkar seperti itu. Itu saya katakan saja. Idenya, gagasannya tentang peraturan apa yang ingin kita terapkan di kelas. Kemudian setelah itu dari peraturan tadi itu kemudian kita apa namanya ubah. Biasanya kan ada tidak boleh bertengkar saya gitu ya. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positifnya, rukun dengan teman. Nah seperti itu. Jadi kalimat yang tadi masih ada kata-kata tidak atau dilarang atau tidak boleh itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kesepakatan dan keyakinan kelasnya sudah terbentuk. Tidak banyak-banyak, hanya 4 kemarin itu hasilnya. Kembalikan lagi ke anak-anak. Jadi keyakinan lagi dari kesepakatan naik jadi sebuah keyakinan, kita kembalikan lagi ke anak-anak. Itu tadi proses penyusunan keyakinan kelas di kelas saya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan tambahan ilmu bisa digunakan juga nanti setelah ini ditambah di kelas. Jadi anak-anak setiap hari akan baca. Sekian dari saya kegiatan diseminasi yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.